ketika kita memiliki lisan yang senantiasa berzikir. Semua mampu berzikir, tapi tidak semua senantiasa berzikir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'yadzan billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang masih saja tamak dengan dunia, tamak dengan harta, yang bekerja siang dan malam, sampai-sampai mengabaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Mereka ini adalah orang-orang yang masih salah faham bahwasanya menganggap kebahagiaan dapat ditemukan dengan harta. Oleh karena itu sebagian yang tidak bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia akan bersedih. Dia merasa kehidupannya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Muncul kedengkian dan iri hati tatkala melihat orang-orang kaya menikmati kekayaannya. Ma'asyiral muslimin, kembali perlu kita sadari, mungkin kita tahu bahwasanya harta bukan segala-galanya, kebahagiaan bukan ditemukan dari harta. Akan tapi kita tidak sadar, setiap harinya kita bekerja, sampai-sampai mengabaikan kewajiban dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Perbuatan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa kita masih meyakini bahwasanya kebahagiaan hanya ditemukan dengan harta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Padahal harta yang paling berharga yang dengannya kita bisa menemukan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat bukan pada harta benda dunia, akan tapi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyattakhidh ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amlil akhirah. Hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki atau mengambil harta yang berharga. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, memiliki istri yang salehah, yang mukminah, yang senantiasa mendukung suaminya dalam perkara-perkara akhirat. Ketika kita memiliki tiga hal di atas, pada dasarnya kalau kita kembali resapi, itulah harta yang paling berharga, yang sangat membuat kita bahagia di dunia sebelum akhirat. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang paling afdal di antara deretan-deretan harta yang dimiliki oleh manusia, yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur,
dan memiliki pasangan hidup, istri salehah, mukminah yang senantiasa mendukung kita untuk mengerjakan dan merealisasikan keimanan. Itu kita miliki, pada dasarnya kita menjadi manusia yang paling bahagia di dunia. Karena sejatinya orang-orang kaya banyak sedih, risau, gundah gulana, galau. Entah dengan istrinya yang tidak salehah, yang senantiasa menghabiskan hartanya untuk kemaksiatan. Ternyata tidak ditemukan kebahagiaan. Berbeda kalau orang-orang yang betul-betul faham harta yang paling berharga adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa sih keistimewaan di balik memiliki lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, atau istri yang saleh yang senantiasa membantu kita dalam ketaatan? Yang pertama, ikhwatal iman, ketika kita memiliki lisan yang senantiasa berzikir. Semua mampu berzikir, tapi tidak semua senantiasa berzikir. Semua mampu berzikir, tapi tidak semua senantiasa berzikir. Orang-orang yang senantiasa berzikir, apa keistimewaannya? Yang pertama, Allah Jalla wa'ala akan senantiasa mengingatnya dan menjaganya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasakaan hambaku terhadapku, dan aku akan senantiasa bersamanya, menjaganya, mengawasinya tatkala dia mengingatku. Ketika dia mengingatku dalam kondisi sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingatku dalam kondisi keramaian, aku akan mengingatnya dalam kondisi keramaian yang jauh lebih baik dibandingkan keramaian di tengah-tengah dirinya, yaitu di tengah-tengah para malaikat. Itu keistimewaan. Kenapa begitu berharga memiliki lisan yang berzikir? Kita akan diingat oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian keistimewaan yang lainnya di balik lisan yang senantiasa berzikir adalah hal tersebut yang akan mendorong kita untuk senantiasa taat, menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, yang mana ini semua adalah sebab agar kita selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Salah seorang sahabat mengadukan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasul SAW, syariat Islam ini begitu banyak, baik yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Fa'anbi'ni bi syai'in atasyabbatu minhu. Maka sampaikan kepadaku sebuah amalan yang bisa aku pegang, yang bisa aku jalankan terus-menerus. Karena banyaknya syariat. Maka di antara banyaknya ibadah dan syariat agama yang diwajibkan atau disyariatkan kepada hamba-hambanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebutkan salat? Kenapa tidak puasa? Kenapa yang disebutkan adalah lisan yang berzikir? Orang-orang yang memiliki lisan yang berzikir, hatinya akan bersih. Orang-orang yang memiliki hati bersih akan mudah baginya menjalankan ibadah. Itulah keistimewaan dibalik kenapa kita patut bersyukur ketika memiliki lisan yang senantiasa, bukan mampu, karena semuanya kebanyakan insya Allah mampu. Tapi sedikit di antara manusia yang senantiasa menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa istimewanya, apa berharganya dibalik memiliki hati yang bersyukur? Yang pertama, akan mendatangkan ridha Allah taala. Dalam surat Az-Zumar Allah taala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, Allah akan ridha terhadap kalian. Yang kedua, akan selamat dari azab. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian bersyukur dan senantiasa kalian beriman. Yang ketiga, Allah akan menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Sementara kalau kita kufur, ingat azab Allah sangatlah pedih. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Ta'ala akan memberikan balasan dunia akhirat. Poin ketiga disebutkan akan mendapatkan kenikmatan mungkin dunia. Namun kebaikan tersebut tidak hanya dunia saja, namun akhirat.
wa sanajzis syakirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur dengan kebaikan-kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana caranya kita memiliki hati yang bersyukur? Yang pertama, ikhwatal iman, hendaknya setiap kita mendapatkan kenikmatan apapun, sandarkan bahwasanya ini dari Allah. Tanggal 1 atau tanggal 25 dapat mukafaah atau gaji dari pimpinan. Sandarkan, ini adalah dari Allah, bukan dari pimpinan pada dasarnya. Betapa banyak orang-orang yang sudah bekerja begitu lama tidak mendapatkan penghasilan. Kita dapat, alhamdulillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, mutira ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbaha minan nas syakirun wa minhum kafir. Di kalangan manusia dengan sebab hujan ini ada yang bersyukur, ada yang kufur. Yang bersyukur adalah yang mengatakan, hadza min rahmatillah. Turunnya hujan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang Allah berikan kepada kita. Sementara mereka yang kufur mengatakan, hujan ini karena sebab bintang ini, karena sebab alasan ini dan ini. Mereka adalah orang-orang yang kufur. Maka bersyukur yang pertama adalah sandarkan kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berpikir setelah mendapatkan uang, penghasilan atau kenikmatan yang lainnya, berpikir keras bagaimana saya bisa dapat pahala dari ini dengan memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, senantiasa ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji dari Allah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha bagi hamba ayyakulal akalah fayahmaduhu 'alaiha. Yaitu tatkala dia memakan makanan kemudian dia memuji Allah atasnya. Atau dia meminum minuman, an yashraba syurba an yahmaduhu 'alaiha. Minum minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Itulah di antara bentuk cara kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir juga, senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah taala berikan, maka itu yang membuat hamba semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan dari memiliki istri yang salihah, saya rasa tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Karena masing-masing yang sudah pernah atau yang saat ini berposisi sebagai seorang suami yang memiliki istri, pasti akan dia rasakan betapa nikmatnya satu tegukan air atau nasi putih beserta lauk yang sangat sederhana. Itu begitu nikmat tatkala dia makan bersama istrinya yang taat kepadanya, yang senantiasa mendukungnya dalam kebaikan. Berbeda dengan orang-orang kaya, mungkin hidangannya begitu luar biasa, sementara istrinya tidak tahu kemana, jalan-jalan ke sana dan ke sini bersama kawan-kawan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Maka dari itu Nabi SAW sampai menggambarkan wanita yang solehah itu adalah perhiasan terbaik dunia. Sampai digambarkan seperti itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia itu isinya semua perhiasan. Tapi di antara perhiasan yang terbaik adalah ketika kita bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik, yang solehah. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang kenapa sih begitu berharganya wanita solehah yang dimiliki. Karena yang punya istri pasti akan merasakannya. Ketika suami sedang capek, istri faham apa yang kita butuhkan, itu subhanallah. Luar biasa bahagianya. Ketika dalam kondisi mungkin ada perselisihan antara dirinya dengan istrinya tidak mengangkat suara lebih keras daripadanya, itu sudah sangat membahagiakan dirinya. Maka kalau seandainya kita kembali resapnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba, dia tidak akan pernah mengeluh dengan apa yang ada pada dirinya. Bahkan dia akan merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan terletak pada harta, akan tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada dasarnya bisa dijadikan sebagai sumber kebahagiaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari khutbah yang pertama? Yaitu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa harus kita yakini baik-baik dan kita praktikkan bahwasanya kebahagiaan tidak terletak pada harta. Kalau seandainya kita meyakini demikian, untuk apa kita capek-capek kerja sampai melalaikan kewajiban kita yang tentu yang ujung-ujungnya bukan itu yang dicari, yang sebagai sumber kebahagiaan utama. Untuk apa? Ya, kita capek bekerja, ninggalkan sholat, tinggalkan kewajiban dan segala macam kewajiban lainnya kita tinggalkan untuk mencari duit. Untuk apa? Sementara kita sadar letak kebahagiaan bukan pada itu. Oleh karena itu jangan dijadikan sebagai sumber pengetahuan saja sementara tidak kita amalkan. Orang yang betul-betul merasakan ini, dia bekerja sebagai seorang kepala keluarga, cari nafkah. Namun tatkala Allah panggil untuk sholat, dia akan tinggalkan pekerjaan-pekerjaannya. Karena ini yang utama. Inilah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian pula ada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang mana beliau menyebutkan 3 kunci atau sumber kebahagiaan bagi seseorang di dunia. Yang pertama adalah idza un'ima alaihi syakar. Ketika dapat kenikmatan, ya bersyukur. Syukuri apa yang ada pada diri kita. Itu kuncinya. Alhamdulillah, saya tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, adanya sepeda. Syukuri apa yang ada pada diri kita dan jangan lihat yang ada pada diri orang lain. Itu kunci kebahagiaan. Apa yang ada, apa yang kita miliki, ya syukuri. Saya punya baju seperti ini, tidak sebagus mereka. Jangan lihat orang lain, syukuri apa yang ada pada diri kita. Saya punya rumah seperti ini, saya punya sepeda motor seperti ini, tidak sebagus yang lainnya. Syukuri apa yang ada pada diri kita. Jangan lihat apa yang ada pada orang lain. Bahagia kita, yakini, praktekkan. Bahagia kita, akan bahagia. Kita punya apapun, syukuri yang ada itu. Kita akan bahagia dengan itu semua. Wa idabtul ya sabar. Ketika diuji sabar. Ketika diuji sabar. Apapun ujian yang datang, ya bersabar. Seahli-ahlinya apapun, ahli psikologi dan segala macam, ujung-ujungnya apa? Disuruh sabar. Memang itulah kunci dibalik menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Diuji sabar. Wa idza aznaba astaghfar. Ketika melakukan perbuatan dosa, istighfarlah. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan bahagia. Ini bisa kita tanamkan kepada anak istri kita, keluarga kita bahagia. Kalau belum bahagia, mungkin kita belum bisa mengamalkan dan mempraktekkan apa yang telah disebutkan di atas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang merupakan tujuan kita diciptakan, yaitu ibadah. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan di dunia ini diterima oleh Allah Ta'ala dan jadi sebab kita masuk ke dalam surganya dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di Jannat Firdaus nantinya. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihatan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qimis shalah.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.